Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Pramesti. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional pengarang Arif Perwadi S.A.M. Hum. Di dalam buku ini merupakan penerbit dari Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan PPPH Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Buku ini terdiri dari 214 halaman. Dalam buku ini menjelaskan mengenai ruang lingkup, teori-teori dan persoalan-persoalan mengenai hukum perdata internasional. Dalam buku ini terdiri dari 12 bab. Yang pertama adalah mengenai pengertian, kemudian sejarah, kemudian mengenai teori kualifikasi, kemudian mengenai titik taut, kemudian mengenai renvoi, kemudian mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh, kemudian mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal, kemudian mengenai HPI di bidang subjek hukum, kemudian mengenai HPI bidang hukum perkawinan, kemudian mengenai HPI bidang hukum kontrak, kemudian mengenai perbuatan melanggar hukum di bidang HPI, serta mengenai interest analisis teori. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk dijadikan dasar-dasar bagi mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum harus memahami mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional ini, sehingga diterbitkanlah buku ini. Buku ini bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga digunakan untuk praktisi hukum. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu HPI, mengapa harus menggunakan HPI. HPI adalah hukum yang digunakan apabila di dalamnya itu terdapat unsur asing. Kemudian kenapa menggunakan HPI? Kenapa tidak menggunakan hukum nasional saja? Kenapa harus menggunakan HPI? Karena kalau tidak menggunakan HPI, maka akan dianggap suatu ketidakadilan. Karena pada dasarnya hukum dari satu negara ke negara lain itu berbeda. Kemudian dari seluruh negara itu tidak hanya melulu mengenai hukum nasional saja, tapi mereka juga menggunakan hukum internasional atau HPI. Sehingga kalau menggunakan hukum nasional dikhawatirkan akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi. Kualifikasi adalah pengumpulan fakta-fakta untuk menentukan hukum mana yang untuk menentukan kasus itu tergolong kepada yuridik yang mana, atau untuk menentukan suatu hukum yang akan digunakan, apakah hukum internasional, apakah hukum asing. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai titik taut. Titik taut merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Dalam titik taut sendiri ada titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer itu adalah pengumpulan fakta-fakta, apakah fakta itu tergolong kepada HPI atau tidak. Kemudian kalau sekunder itu untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan, apakah hukum internasional, apakah hukum asing. Kemudian renvoi adalah penunjukan kembali hukum yang semula, menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Jadi setelah kita melakukan kualifikasi, maka akan nampak hukum mana yang akan digunakan, apakah hukum internasional, apakah hukum asing. Dari hukum-hukum tersebut, maka akan dijadikan pijakan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam satu kasus itu. Kemudian ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Perbedaan kedua persoalan tersebut hanya terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Karena teori ketertiban umum berupaya membuat kebijakan bagi hakim yang mengesampingkan berlakunya hukum atau kaidah asing di dalam perkara HPI yang seharusnya tunduk pada suatu sistem hukum asing, sedangkan teori hak diperoleh tentang
memberikan pijakan bagi forum untuk mengakui berlakunya kaidah-kaidah atau hak-hak tertib berdasarkan hukum asing. Jadi ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh ini untuk dijadikan pijakan bagi hakim untuk selanjutnya melakukan keputusan. Dalam buku ini banyak sekali kelebihan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah bahasanya yang jelas dan mudah dipahami. Dari kebanyakan hukum perdata internasional yang saya baca, kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya sulit untuk dipahami sebagai mahasiswa, karena mereka menggunakan bahasa yang menurut saya terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk dipahami oleh seorang mahasiswa atau seorang pemula. Tetapi pada buku ini menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dan terdapat contoh-contoh di dalamnya, contoh-contoh persoalan sehingga mudah dipahami. Dan buku ini merupakan dasar-dasar, ada dasar-dasar ruang lingkup dan teori-teori yang menurut saya lengkap. Kemudian mengenai kekurangan dari buku ini merupakan karena buku ini menggunakan bahasa yang mudah, sehingga menurut saya bahasanya perlu untuk diringkas atau dirangkum lagi, karena menurut saya bahasanya yang mudah itu bukan dijadikan agar banyak-banyak kata yang terbuang sia-sia, sehingga menurut saya perlu efisiensi kata pada buku ini. Kalau menurut saya pribadi, buku ini cukup bagus untuk digunakan, sehingga cocok untuk mahasiswa atau pemula seperti saya. Demikian review book yang saya lakukan. Saya Dea Amanda Pramesti. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.